Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Nur Pamungkas dengan NIM 22053030042. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kelompok 1 gelombang kedua jurusan Fisika di LPTK Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Unit kerja saya SMA Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi elastisitas, submateri susunan pegas. Berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini keadaannya? Baik. Pikirannya? Ada capek? Iya. Sebelum mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mbak duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bapak akan presentasi dulu, presensi dulu. Ada yang nggak berangkat? Siapa? Akmal Mukti. Atila. Akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nyanyinya bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Bareng-bareng ya. Dimulai dari sekarang. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Gimana perasaannya ini? Setelah menyanyikan Garuda Pancasila, semoga itu bisa menambah kalian terhadap cinta tanah air. Kemarin belajar tentang apa sebelum hari ini? Ada yang masih ingat hukum tentang apa? Hukum. Bunyinya ya, bunyinya. Ada berapa susunan pegas? Seri paralel satunya campuran. Tapi biasanya sering menyebutkan ada seri paralel. Pegas itu apa? Bilangkan Pak.
Silakan perhatikan dulu. Items with constant stiffness have the same diameter on both ends. As for the second type, the diameter of spring and rod vary on different ranges. In the center of both spring types, a rubber buttstock is installed. This detail is required to smoothen fluctuations and prevent spring's damage when it is fully compressed. Video tentang apa ini? Shock breaker atau gambarannya shock. Dari video ini apa yang kalian dapatkan? Kalian jawab. Naik turun. Beda enggak kalau shock breakernya itu satu atau dua? Beda. Hari ini dalam pembelajarannya tentang susunan pegas, tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan membaca, eksperimen, dan diskusi, peserta didik dapat memahami persamaan susunan pegas terhadap perubahan panjang pegas. Melalui kegiatan diskusi dan membaca, peserta didik dapat membuktikan perumusan tetapan pegas susunan seri paralel dengan hasil percobaan. Dia tidak lupa, Bapak akan menempelkan tujuan pembelajarannya di sini ya. Kelihatan belakang? Model yang Bapak pakai adalah PDL. Ada tahu PDL itu apa? PDL. PDL. Problem based learning. Terus teknik penilaiannya ada dua, tes dan non tes. Tesnya pilihan ganda dalam bentuk kuisis. Enggak sih kan? Iya. Non tes sikap. Jadi sikap kalian nanti juga saya nilai penilaian diri, teman jawab, afektif dan keterampilan. Saya mana bisa kenalan? Oke. Semangat. Nah, ini ada permasalahan. Pak Rafli memiliki anak yang sekarang kuliah. Ketika kuliah, Pak Rafli jalan kaki ke kampusnya karena merasa iba. Akhirnya dia Pak Rafli pergi ke showroom sepeda motor untuk membeli sepeda motor ya. Tetapi Pak Rafli bingung karena sekarang banyak tipe sepeda motor yang ada seperti motor yang menggunakan monoshock dan double shock. Bisakah kalian membantu Pak Rafli dalam memilih sepeda motor jika disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui anaknya berdasarkan konsep susunan pegas? Karena untuk penggunaan kayak kuliah gitu kan nggak membawa beban berat, jadi mungkin monoshock lebih cocok Pak buat di kuliah. Nah, kalau di kampus banyak polisi tidur, pakainya monoshock atau double shock enaknya. Sebelum kita praktikum, Bapak akan menjelaskan tentang materinya. Cukup simpel sebenarnya. Cukup simpel. Untuk susunan seri itu bagaimana susunannya? Lurus gitu ya? Kalau paralel di kiri kanan. Misalkan gaya bebannya di sini sama aja dengan W. Kita akan membagikan kelompok dulu sebelum kita mulai praktikum. Ada bisa dilihat ya. Satu akma rosianya kelompok satu yang mau menyaksikan siapa? Saya. Kemudian kalian lakukan percobaan, dianalisis, ditulis kesimpulannya. Poin pentingnya.
kedudukan apa? Satu penggaris bak sama. Bukan ya. Silakan perwakilan kelompok. Yang kelompok 2. Itu nanti di sini. Udah. Nah, hipotesisnya itu nanti di sini. Udah. Nah, hipotesisnya mana? Kita menggunakan Untuk membantu kalian, selain di LKS kalian itu, Bapak sudah menyediakan tentang handout. Handout itu kayak buku. Silakan bisa di scan. Ya. oh ya, Baru itu kalau bisa polpennya di tengah-tengah. oke bos. Habis itu kalian masukkan pas lubangnya. Sampai miring. Marah coy. Terus polpen lagi 1. Ini apa? Beri ditutup maksudmu. Gitu kayak aku cekal apa ya? Ini capek deh. Langsung, makanya salah ini. Yang butuh menggaris lagi. Sudah ada angkanya? Mulai tidak santai. 38,7. Ada sangannya? Sampai bawah ini Pak. Yang penting kamu Gimana Pak? ya kan? Mungkin tak cuma dia begitu. Sampai
konsisten ya nanti dari awal itu berarti di pucuknya sini. Oh, Pucuknya sini. Terus yang paling bawah, ya lingkaran paling bawah ini. Oh iya. Garis. Bang Alfi. Asrof. 40 gram 42. Berarti 40 gram kan murah. Berapa itu? 10 gram 42. Tidak ada angkanya. Tidak. Saya ganti. 50 gram. 5 sampai 15 terakhir. Berarti 50 saya. Tinggal kasih 10 ya. F-nya F itu kan M kali G, berarti ini kalikan masanya. Pertambahan panjangnya berapa? Nanti pakai itu juga Pak presentasinya. Iki lah sing seri. Iki sing paranan. Itu sing seri. Seri to. Delta L ki L1 dikurangi L mula. Kalau mau berarti Lamanya 20,6. Berarti sama, ini sama ini sama. Terus delta L nya ini kurang ini. Yang sudah silakan kalian saksikan hasil eksperimen tadi. Setelah melakukan eksperimen, silakan kalian buat bahan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalian bisa menggunakan PowerPoint, Canva atau media lain yang kalian kuasai. Silakan bisa dimulai. yang penggunaan bonus itu Pak. Diskusi kalian juga saya nilai ya. Iya, Pak. Siapa? Adira Salva. Denis. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desmita Putri Faza. Saya Rosiana Narwastu. Saya Nidin Jamalifah. Saya belum diangkat. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jadi untuk pada susunan tugas itu kan tugas yang diberikan dia akan mengalami perjalanan panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, tugas juga biasa digunakan bisa 1 bulan atau lebih dari workshop atau workshop. Dan contohnya itu ada di suspensi belakang sepeda motor. Susunan tugas itu dibagi menjadi 3, tapi yang sering kita ketahui kan 2 kan, dari workshop sama workshop gitu. Dan dari susunan seri ini, untuk mendapatkan konstanta yang lebih kecil, harus ada tambahan panjang tugas yang besar. Sedangkan susunan paralel, itu untuk mendapatkan konstanta yang lebih besar, pertambahan panjangnya itu harus jadi lebih kecil. Jadi kebalikannya gitu ya.
jika kita menginginkan konstantanya pegas yang besar, maka kita memasangnya dalam pola paralel. Sedangkan jika kita menginginkan konstanta pegas yang kecil, maka kita memasangnya dalam pola seri. Dari kelompok 3 ingin menanyakan apa itu sistem pegas menurut kelompok 1. Menanggapi dari pertanyaan kelompok 3 dari hasil diskusi kami itu, jadi susunan pegas itu merupakan sistem yang tersusun dari benda atau yang bisa kita sebut per gitu ya teman-teman. Tidak dari pertanyaan kami tutup presentasi. Maaf apabila jika banyak salah mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu mengenai susunan pegas. Sebelumnya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Chandra saja. Saya Nazla Chandra dan saya Lara Celestiano. Oke, langsung saja dari susunan pegas ini. Dari praktikumnya kami merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan pada saat kita menggunakan shock breaker, monoshock, dan dual shock. Perkenalkan, saya Rela Putradiani dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara mengecilkan konstanta pegas yang disusun secara paralel? Nah, tadi kan ditanyakan bagaimana cara memperkecil konstanta apabila itu disusun secara paralel. Nah, itu bisa kita lakukan dengan mengganti susunannya dalam susunan seri atau dengan cara kita memotong si pegasnya agar kita mendapatkan konstanta yang begitu. Gitu pendapat kami. Kamu bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebih atau salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kita berdiri di sini bukan karena nggak ada kursi ya. Jadi kita mau menjelaskan kepada kalian hasil dari diskusi kami mengenai susunan pegas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adin dan saya Kirana, dan ini. Jadi setelah kita melakukan praktikum, ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah ada perbedaan ketika kita menggunakan shock breaker, monoshock, dan dual shock? Yang kedua, bagaimana kita menentukan konstanta pegas ketika dipasang dalam rangkaian seri dan paralel? Dan hipotesisnya adalah suatu pegas yang dipasang secara paralel dan diberi beban pertambahan panjang sistemnya akan lebih kecil dibandingkan jika suatu pegas dipasang secara seri. Variabel yang kami gunakan. Jadi di sini saya Linda Widadatifa dari kelompok 1 ingin menanyakan sesuatu ya. Jadi apa yang akan terjadi apabila konstanta pegasnya itu besar? Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nindi tadi, apa yang terjadi jika konstantanya itu besar ya? Pada pegas, kalau konstantanya besar, maka pegas itu akan terasa kaku. Jadi apabila diaplikasikan ke kendaraan, otomatis penumpangnya juga akan tidak nyaman, gitu kan? Siap. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ayo Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum. Ya, tadi kelima kelompok sudah melakukan presentasi dan Bapak sudah nilai. Hasilnya yang paling bagus yaitu kelompok sebagai hasilnya nanti silakan ke di sini ya. Kalian bisa menunggu di Dubai. Nanti saya tunggu di sana. Iya, oke.
tadi pertanyaan? Setelah kalian presentasi, di sini Bapak sedikit meluruskan sedikit. Pertama, bedanya rumusan masalah sama hipotesis apa? Kalau hipotesis Jawaban pertanyaan. dalam bentuk kalimat, dalam bentuk pernyataan. Jadi satu kelompok ada yang beda lagi masalahnya. Terus tadi saya ada satu kelompok menanyakan jika konstantannya pegas besar apa yang terjadi? Yang pegas, kalau konstantannya besar maka pegasnya itu akan kaku. Kaku tidak itu dipengaruhi oleh bahan. Sama yang ditanyakan dari tadi, jika diganti dengan baja apa yang terjadi dengan gasnya? Akan terasa kaku. Tapi kalau konstanta pegasnya lebih kecil, yang terjadi? Elastis. Kalau di kasur itu pakainya apa? Yang nanti seri berarti dhuwur kok masalahnya. Nah, selanjutnya evaluasi tentang proses pemecahan masalah. Selanjutnya kita akan mengevaluasi tentang proses pemecahan masalah tadi. Silakan di scan ini. Ya, waktunya benar. Belum bos? Sudah keluar? Sudah. Sudah semuanya? 76386. 76386. Ayo panggilan. Oh iya, ada. Oh, respon. Jawabannya. Saya terangkan kalian bisa dijawab itu. Siapa ini? Fatira ini. Belum dari sini. Aku udah masuk ke ruangan saya, Pak. Jadi Rosi dan ngeringan dah sih, ngono dijelaskan. Sarah. Jadi jawabannya sudah terkumpul semuanya. Selanjutnya Nova sudah lanjut ya. Next, Pak. Turun masukan kode enggak? Sebentar. Bisa dimulai. Ya, sebentar, Pak. Ini sinyalnya di sini. Kalau enggak pakai punya saya.
Apa sih nis Anis? Setelah kalian melakukan praktikum hari ini, yang kalian dapat pelajaran dari ini apa? Susunan pegas. Ada berapa? Yaitu kalau seri, bedanya apa? Seri paralel. Tampak? Gabungan dari kalau dari konstantanya bagaimana? Konstanta kalau seri itu lebih kecil dari lebih enak mana kalau dipakai? Tergantung. Tergantung pemakaian. Kalau pengen lebih empuk pakainya kalau lebih kaku ada yang tanyakan? Cukup. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang di SMP kalian sudah mempelajarinya? Bisa masih ingat? Kalau beda statis, ada yang masih ingat tak? Apanya? Fluida itu apa? Ada yang saya ingat? Fluida itu ada juga saya ingat. Kita bahas minggu depan ya. Tapi sebelum kita mengakhiri, ada tugas. Tugasnya apa? Tidur. Tugasnya kerjakan di handphone tadi halaman 13 nomor 5 sampai 6. Jangan lupa habis. Minggu depan minggu. Ya, ini karena sudah bel ya. Kita tutup pelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Banduk siap gerak. Doa mulai. Doa mulai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.